Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ustadz sampaikan pada anak-anakku kelas 3 yang sedang belajar di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ustadz doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tentunya pagi hari ini sudah melaksanakan pembiasaan pagi, dari mandi pagi, memakai pakaian yang bersih, berseragam. Terus tentunya sebelum kalian belajar sudah bersalaman, berpamitan dengan kedua orang tua, cium tangannya, lalu minta doa. Bapak, Ibu, Abi, Umi, Ayah, Bunda, doakan Ananda pagi hari ini bisa belajar dengan lancar. Lalu kalian tentu tidak lupa berdoa, membaca Asmaul Husna dan hafalan-hafalan surat pendek. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu pelajaran fikih tentang sholat jamak dan qashar. Kalian masih ingat kan apa itu sholat jamak? Iya, sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau sholat yang digabungkan. Pintar. Lalu apa itu sholat qashar? Masih ingat? Iya, sholat qashar adalah sholat yang diringkas atau sholat yang dipendekkan. Selanjutnya ada sholat jamak qashar. Ini dua-duanya sholat yang tadi digabungkan, dikumpulkan, lalu diringkas. Misalkan kalian sedang bepergian jauh, terus sholat duhur dan sholat asarnya dijamak, digabungkan jadi satu pada satu waktu, lalu boleh kamu sedikitkan, kamu pendekkan yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu terkait dengan sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Nah, anak-anakku, pada materi selanjutnya adalah bagaimana sholat jamak dan qashar itu boleh dilakukan. Karena apa? Apa sebabnya? Tentunya demikian. Oleh karena itu, maka pertanyaannya adalah apa saja syarat-syarat boleh dilaksanakannya sholat jamak dan qashar. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah syarat sholat jamak. Syarat sholat jamak itu boleh kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Contohnya apa? Contohnya kita sedang melaksanakan ibadah haji atau sedang melaksanakan ibadah umroh. Ini boleh sholat di jamak. Atau kita sedang berdagang atau bersilaturahim, kita ke tempat saudara kita atau kita mengunjungi kakek nenek kita yang jauh di desa, jauh di luar kota. Ini boleh. Karena apa? Perjalanan yang dengan tujuan baik. Itu yang pertama, syarat jamak, boleh dijamak. Yang kedua, boleh dijamak itu adalah ketika perjalanan kita, bepergian kita tadi adalah jaraknya tidak kurang dari 81 km. Jadi
kalau ditempuh mungkin kurang lebih ya 2 jam. Seperti dari Semarang ke Solo, Semarang ke Wonogiri, Semarang ke Malang, Semarang ke Cirebon, Semarang ke Jakarta. Pokoknya yang perjalanannya itu ketika kita tempuh jaraknya kurang lebih 81 km. Boleh. Tapi kalau kita pergi dari rumah ke sekolah, boleh enggak? Jaraknya hanya 1 kilo. Belum boleh. Kita pergi ke pasar Johar, boleh enggak? Jaraknya hanya 3 kilo. Belum boleh. Karena itu masih di dalam kota yang jaraknya kurang dari 81 km. Selanjutnya, yang ketiga, syarat boleh dijamak adalah ketika dalam keadaan darurat. Misalnya adalah hujan lebat, hujan yang sangat lebat sekali, maka itu boleh sholatnya dijamak atau digabungkan. Terus yang keempat boleh dijamak itu adalah ketika kita saat takbiratul ihram itu berniat, niat untuk melaksanakan sholat jamak. Jadi ketika Allahu Akbar itu dalam hatinya berniat, ya Allah saya niat sholat jamak maghrib dan isya atau zuhur dan asar, itu niat dalam hatinya. Dan yang terakhir adalah boleh dijamak bagi orang yang sedang uzur syar'i. Uzur syar'i itu ada hal-hal yang membolehkan untuk menjamak. Misalnya adalah sakit yang parah, sakit keras, sakit ketika kena air itu sakitnya tambah sakit, sakitnya tambah parah, itu boleh dijamak, ya, sehingga sholatnya digabungkan biar nanti istilahnya tidak menjadikan sakitnya semakin parah. Itu adalah syarat sholat jamak. Lalu yang kedua, anak-anakku, adalah syarat sholat qashar. Sholat boleh dikosor. Tadi qashar itu apa? Ya, sholat yang dipendekkan. Apa syaratnya? Yang pertama sama dengan jamak, yaitu orang ketika bepergian jauh dengan tujuan yang baik, seperti haji, umroh, bersilaturahim, ya, ke tempat kakek, ke tempat pakde, ke tempat ya. Silaturahim itu kan untuk menyambung persaudaraan, menyambung kekeluargaan. Tujuannya baik enggak? Baik. Boleh sholatnya dikosor, ya. Yang penting jaraknya yang kedua kurang lebih 81 km. Jadi sama dengan jamak tadi. Seperti kita ke Solo, ke Sukarjo, ke mana lagi, ke Jepara. Kalau diukur itu jaraknya sudah perjalanannya kurang lebih 2 jam. Insya Allah itu sudah ada 81 km. Maka itu boleh dijamak dan dikosor. Boleh diringkas atau dipendekkan. Ya, yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat adaan. Adaan itu maksudnya itu pada waktunya. Jadi misalnya kalian tadi ke Jakarta, terus kalian sudah masuk waktunya zuhur, maka pada saat sholat zuhur itu kamu kosor, kamu pendekkan sholat zuhur dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, boleh, ya, pada waktunya ada, ya. Dan jamak saat sholat itu digabungkan. Jadi kamu sholat zuhur dengan asar, pada waktu zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi pada saat dijamak, pada saat sholat itu digabungkan. Maka itu adalah salah satu syarat sholat qashar. Yang selanjutnya adalah
sholat yang boleh dikosor itu sholat yang rokaatnya 4. Ya, jadi ketika 4 rakaat maka dikosor menjadi 2. Kalau yang 3 boleh enggak? Tidak boleh. Saat 3 berarti jadi 1,5, enggak bisa. Yang bisa adalah yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang tadinya 4 rakaat, ketika dikosor maka menjadi 2 rakaat. Terus yang terakhir adalah berniat kosor saat takbiratul ihram. Jadi sama tadi saat takbiratul ihram itu adalah membaca niat untuk sholat kosor. Itu anak-anakku adalah kaitannya dengan sholat syarat ya, syarat sholat jamak dan syarat sholat kosor. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya adalah nanti untuk secara keseluruhannya kalian bisa baca dan hafalkan niat-niatnya ya. Yang jelas yang perlu kalian perhatikan bahwasanya sholat jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir ya. Terus nanti ada sholat jamak kosor begitu ya. Maka kalian harus pahami, harus perhatikan niat. Walaupun niat itu tempatnya ada di dalam hati, pada saat kita Allahu Akbar, dalam hati kita niat, ya Allah saya berniat sholat duhur dan asar di jamak pada saat duhur. Nah, karena jamak takdim, tetapi kita disunahkan untuk membaca niat, melafalkan ya. Misal ini sholat jamak takdim, sholat duhur dan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jama'a taqdimi lillahi ta'ala. Saya niat sholat wajib duhur digabungkan dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Jadi kita berniat ya, dilafalkan, terus dalam hati kita itu berbicara bahwa kita niat sholat duhur dan asar digabungkan, namanya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Begitu juga ketika maghrib dengan isya, begitu juga dengan ketika jamak takhir ya. Jamak takhir umpamanya sholat isya dengan sholat maghrib dikerjakan pada saat isya ya. Bedanya di mana? Bedanya hanya pada saat kalau takdim itu jamaah takdimi, kalau takhir adalah jamaah takhiri ya. Jadi di situ saja ya. Itu harus kita perhatikan. Terus selanjutnya yang terakhir anak-anakku adalah jamak qasar. Jadi tadi niatnya adalah ketika sholat duhur dan asar dilaksanakan dengan qasar, maka usolli fardhu duhri raka'ataini majmu'an ma'al asri jam'a taqdimi qasran lillahi ta'ala. Jadi sholat duhur, sholat asar dilakukan secara jamak digabung dan dilakukan dengan qasar dipendekkan. Itu kalian baca, kalian hafalkan. Semoga dengan sempurnanya niat kita, maka sholat jamak atau sholat jamak qasar kita diterima Allah menjadi amalan yang mulia. Allahumma amin. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kalian dan keluarga bisa mempraktekkan saat bepergian, saat silaturahim, saat safar, dan itu menjadi pahala yang besar bagi kita semuanya. Karena itu merupakan keringanan rukhsah dari Allah yang diberikan kepada umat Islam. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.